Di antara penyakit hati yang paling merusak itu adalah penyakit hasud. Hasud penyakit yang paling merusak hati kita, punya kebersihannya, hati kita punya kejernihannya. Makanya penyakit hasud ini betul-betul harus kita jauhin sebisa mungkin dari diri kita. Belajar dari mana untuk tidak punya hasud? Belajar dari mau bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ada istilah nih, kadar bahagiamu hari ini itu tergantung kadar syukurmu. Semakin kita ini pandai bersyukur, maka makin terasa bahagia hidup kita. Tapi semakin kita minim rasa syukur, maka semakin sempit kita punya kehidupan. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup ini bukan tentang sebesar apa nikmat yang kita punya, atau sebanyak apa kadar nikmat yang kita miliki, tetapi justru kadar syukur yang kamu rasakan dalam hati itu menentukan kadar kebahagiaanmu di dunia ini. Rasa syukur. Orang kalau sudah punya di hatinya rasa syukur, insya Allah selamat dari hasud. Tapi kalau orang sudah hilang rasa syukur, maka yang keluar hanya akan keluh kesah, ditambah dengan lebih-lebih tidak terima melihat nikmat pada orang lain, ditambah lebih-lebih tidak terima jika itu nikmat dimiliki oleh orang lain. Hatinya berkata, harusnya nikmat itu menjadi milikku, bukan miliknya. Auzubillah min dzalik. Itu dosa pertama di muka bumi. Itu udah tahu kan? Dosa pertama di muka bumi. Kalau dosa pertama di akhirat, apa di alamul arwah, di tempatnya surga, itu sombong. Makanya orang sombong gak bisa nginjek surga. Tapi kalau ditanya dosa pertama di bumi apa? Hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya anak Nabi Allah Adam alaihissalam kepada saudara sendiri. Jadi kalau kita hari ini, nasallallahu salam wal afiyah, misalnya merasa dihasud oleh saudara sendiri, ada saudara kayaknya kurang senang lihat kebahagiaan kita, itu maka gak usah bingung, itu gak usah khawatir, dan itu gak usah menjadi masalah besar, karena memang asal muasalnya hasud beranjak dari saudara sendiri. Justru PR-nya adalah gimana caranya kita bersaudara itu bisa saling merangkul, saling mencintai, saling mengasihi tanpa adanya hasud di dalam hati. Kalau udah dari saudara tinggal meluas, sama tetangga, sama sahabat, sama kerabat. Jadi kalau ada yang ngerasa kenapa saudara kok sama saudara begitu, itu bukan pertanyaan, karena lumrahnya seringkali yang terjadi kesalahan begitu. Tapi justru kita belajar kenapa di situ ada hikmahnya, mau menguji kesetiaan dan kesabaran kita dalam menyikapi ada keluarga yang tidak selaras dengan kita. Kita bisa nggak tetap memperlakukan dia jadi keluarga? Dia yang tidak bisa menerima, jangan sampai hati kita juga ikut jadi nggak nerima. Maka tingkatin rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kadar syukur itu yang menentukan kebahagiaan kita. Kalau orang hari ini syukurnya banyak, maka apapun yang terjadi sama hidupnya sederhana.